Jadi ini adalah daily vlogs gua. Jadi gua akan coba membuat video sharing mengenai aktivitas gua sebagai seorang sales, orang yang berjualan. Jadi kemarin gua ada 2 meeting dengan 2 retailer besar di Indonesia. Dia national key account. Kalau gua sebutin lo pasti tahu lah gitu apa. Jadi semacam kayak 2 retailer hypermarket di Indonesia, itu sangat terkenal. Gua jualan mainan dan jualan mainan di masa Covid ini nggak mudah gitu. Karena kita tahu banyak banget event orang-orang atau para ahli aja bilang bahwa pandemi era ini adalah pandemi yang sulit untuk diprediksi gitu. Tetapi karena untuk kelangsungan hidup manusia, kita harus punya prediksi mau nggak mau. Walaupun secara akurasi mungkin nggak akan tinggi akurasinya gitu. Minimal bisa jadi pedoman kita ke depan mau ngelakuin apa gitu. Pada akhirnya barang gua yang barang mainan ini bukan barang prioritas saat ini gitu. Ketika orang-orang sedang harus menjaga uangnya untuk dialokasikan. Jadi nggak kayak dulu yang orang mungkin akan jor-joran membeli sesuatu yang mungkin kurang mereka butuhkan gitu, atau mungkin ke sekunder dan tersier gitu. Tapi kalau sekarang orang-orang betul-betul mengalokasikan uangnya, dia harus penuhi dulu yang primer ya, dan dia akan save the money gitu. Walaupun pada akhirnya ada orang-orang yang memang tidak terganggu dengan situasi Covid seperti ini gitu. Jadi kalau bisnis mainan ini bisnis yang sangat menantang gitu. Apalagi waktu kondisi PPKM dulu ya, ketika modern market atau mall-mall tutup, itu bisnis mainan sangat terdampak gitu. Tapi kita tetap harus punya solusi ya. Orang sales itu harus, bahkan ketika orang belum mikirin, dia harus udah kepikiran gitu. Karena kalau orang sales gak jualan, perusahaan itu susah gitu, nggak ada omset nanti gitu. Nah, yang kita lakukan beberapa adalah kita coba ngelakuin jualan ke channel-channel yang tidak terdampak kebijakan PPKM waktu itu. Gua akan cerita itu dulu, nanti gua akan kembali ke mengenai hasil meeting kemarin dengan 2 retailer besar. Gua coba ngelakuin yang namanya fokus ke traditional market ya, karena tradisional ini tidak terdampak dengan PPKM. Traditional market ini dia lebih fleksibel untuk berjualan, yaitu online. Dia juga bisa, kadang ada yang orang yang just tip, orang titip pesan apa lewat WhatsApp, dia nganterin dalam satu kota. Itu sangat efektif ya, karena mereka pun juga dipaksa untuk berpikir gimana caranya jualan di situasi yang terbatas itu. Ya alhamdulillah waktu itu ketika mal-mal pada tutup, gue bisa jualan di traditional market, walaupun tidak bisa menutupin sales secara total yang biasanya dihasilkan oleh modern market. Nah, kembali ke meeting gue kemarin yang gue mau sharing. Sekarang mal-mal udah pada buka, walaupun masih ada sedikit pembatasan. Sekarang harus booster ketiga dan keempat ya. Terus kemudian orang-orang sudah mulai kembali ke mall, orang-orang kangen makan di mall. Anak-anak udah banyak juga yang di mall. Mereka juga udah mulai beli mainan. Yang jadi concern adalah budget-budget para pemain retail di Indonesia. Itu mereka pun juga lebih mulai berhati-hati dalam mengalokasikan budget. Yang biasanya kalau beli mainan mungkin punya kapasiti, katakanlah contoh
1M misalkan, satu retailer per bulan, mereka mungkin cuman mengalokasikan mungkin nggak nyampe 50%-nya gitu, bahkan cuman 30-40%. Jadi itu tantangan juga buat gua seorang sales yang menjual produk mainan. Melihat hal seperti itu, mau nggak mau kita coba memilih item-item atau produk-produk yang cocok dan relevan, yang betul-betul produktif di masa COVID ini. Kalau dulu mungkin gua menaruh jumlah item atau SKU, karena gua itemnya adalah ribuan, gua coba misalkan katakanlah dalam satu retailer gua taruh misalkan 300 item atau 300 SKU. Sekarang mungkin gua hanya bisa menaruh sekitar maksimal 30%-nya atau sekitar mungkin 100 item atau 100 SKU di satu retailer. Karena apa? Karena pertama adalah budget mereka yang sangat terbatas. Kedua adalah space mereka pun juga untuk yang kategori-kategori non-grocery, non-food itu mulai dikurangin. Jadi tantangannya luar biasa di masa sekarang ini masih pandemi ya sebenarnya gitu. Itu pun kita harus betul-betul kencang dalam melakukan review bulanan stok. Kalau dari 30% saja item yang dialokasikan dari sebelumnya, itu aja kita harus nge-review per bulan mana item-item yang betul-betul produktif, mana yang enggak. Itu kita harus review lagi. Jadi secara pilihan item pun gua tidak banyak bisa ngelakuin seperti sebelum COVID dulu gitu. Karena dari space, dari budget, retailer gitu. Jadi tantangannya adalah sekarang dengan space yang semakin kecil, dengan item yang semakin kecil, kita harus bisa menjual atau mengejar angka sama seperti dulu sebelum COVID gitu. Karena kalau kita melihat projection tahun 2022 ini, kita harus bisa kembali ke angka minimal 90% dari sebelum COVID, di mana ini sangat menantang gitu. Tetap possible, tetap memungkinkan, cuman kita harus extra effort, kita harus extra berpikir keras gitu. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kondisi sekarang ini, gue yang jual bisnis mainan, emang tantangannya itu orang-orang sudah mulai berhitung dalam mengeluarkan pengeluaran, kemudian para retailer ya, hypermarket apalagi itu juga mulai ngurangin space display untuk mainan. Kemudian dari sisi budget untuk mereka ngelakuin pembelian ke supplier pun juga semakin berkurang. Jadi ya kita tahu semua lah, beberapa retailer mungkin banyak yang tutup ya, hypermarket juga yang tutup. Gua nggak perlu sebutin di sini, tapi di awal 2021 dan awal 2022 itu udah ada beberapa yang tutup. Mungkin yang sekarang masih survive pun dia coba mereview cabang-cabangnya, mana yang betul-betul produktif, mana yang enggak gitu. Ya. Jadi poinnya itu, sekarang gua yang jual bisnis mainan, tantangan sekarang setelah COVID adalah retailer mulai mengurangi space karena mereka juga mulai fokus ke produk-produk yang lebih cepat perputarannya ya. Jadi mereka lebih fokus pada produk yang lebih cepat perputarannya walaupun secara margin mungkin kecil. Kemudian budget untuk pembelian pun, budget secara total turun ya, pembelian satu retailer itu pun akan berimpact kepada budget pembelian ke produk gua gitu. Jadi ya kita harus cari solusi, cari cara gimana biar kita tetap bisa jualan gitu. Banyak cara yang sudah gua lakukan dan gua juga tetap tidak kehilangan akal. Gua akan sharing di sesi berikutnya. Thank you ya, bye.